wabarakatuh. Bismillah, la haula wala quwata illa billah, hamdan syukran binikmah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja. Yang terhormat Bapak atau Ibu guru pamong. Perkenalkan, nama saya Suhendi, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Malang. Saya adalah guru informatika di SMA Negeri 1 Bongas, Kabupaten Indramayu. Hari ini Selasa tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 10 dengan materi sistem komputer atau perangkat keras komputer. Semoga pembelajaran ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi. Selamat menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwwata illa billah, hamdan syukran binikmah, amma ba'du. Anak-anak, apa kabar semuanya? Baik. Sehat semua? Sehat. Ada yang kondisinya kurang enak badan? Tidak ada ya? Oke. Punten nih anak-anak, sebelum kita belajar, cek kembali kerapihan baju kalian coba. Sambil berdiri. Cek kembali kerapihan baju. Cek lagi bajunya, ya. Oke. Dirapikan ya. Kemudian yang kedua, silakan dulu. Yang kedua, bersihkan sampah ya, silakan. Sampahnya dibersihkan dulu. Ditaruh di laci atau beresin dulu sampahnya. Barangkali sampah yang di bawah dibuang dulu, ya dulu. Ya, sampahnya di belakang, dibuang ke belakang. Aman ya, bersih ya semuanya. Oke. Untuk itu pembelajaran akan segera kita mulai, dan sebelum dimulai dipersilakan ketua kelas untuk dipimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita absen terlebih dahulu. Aisyah, Hadir. Akmal, Cindy Regina Putri, Hadir. Dinar Kirana, Doni Effendi, Elsa, Erni Anggraini, Hadir. Inaya, Ivander Nugroho, Julia Ananda, Moza, Muhammad Adila Fadil, Nila Andia, Sila Andia, Syarifah Ramadhani, Yara Puji Lestari, Yara Mentari, Vika Amanda, Wahyu Maulana, Wahyu Setiadi Putra, Windy, Bulan Nia Ramadhani, Hadir. Zahratun Nur Aulan. Oke, semuanya hadir ya. Oke. Baik, aku yang Bapak cintai Bapak banggakan, pada kesempatan ini sebelum pembelajaran kita dimulai, tentunya kita sebagai pelajar itu harus tetap bersemangat sebagai generasi bangsa. Dan sebuah kalian ini adalah generasi bangsa untuk masa depan kita semuanya. Tentunya yang namanya pelajar itu harus tetap menjaga kedisiplinan, kemudian menjaga kerapihan, terutama
seragam kalian, disesuaikan dengan harinya. Kemudian satu hal lagi, jaga kesehatan. Kesehatan kalian sangat penting, karena untuk bisa menyerap ilmu pengetahuan di sekolah ini, ya, kalian sebagai pelajar tentunya harus menjaga kesehatan, dan juga dengan cara apa? Mengatur waktu, ya. Waktu yang harus kita setting sedemikian rupa semoga kita bisa tetap kesehatan kita tetap prima. Satu hal sangat penting sebelum kalian berangkat tentunya ya, hormat kepada orang tua dulu, salaman ya, itu hal yang biasa dilakukan setiap kalian akan berangkat sekolah. Dan satu yang sangat penting adalah hati-hati ketika di perjalanan untuk menuju sekolah ataupun pulang sekolah. Mungkin itu sekedar untuk motivasi ya, bahwa kita sebagai pelajar harus siap ya, sebagai generasi bangsa harus siap belajar. Ya, cukup ya. Dan minggu kemarin kita telah membahas tentang yaitu sejarah komputer ya, tentang sejarah komputer. Kemudian ini jangan lupa untuk pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar tentang sistem komputer. Yaitu apa? Menguraikan dan memproyeksikan nama dan fungsi dari perangkat keras komputer serta merekonstruksikan perangkat hardware komputer dengan menggunakan media planar atau ya, dan sini. Ini adalah capaian pembelajarannya. Ini kita pada akhir fase E ya, yaitu peserta didik mampu memahami peran sistem operasi dan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna komputer. Adapun untuk tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, yang pertama, setelah kita menerima materi tentang sistem komputer, peserta didik dapat menguraikan nama dan fungsi dari perangkat keras komputer secara mandiri dengan baik dan tersistematis. Yang kedua, setelah guru membentuk kelompok, peserta didik mampu memproyeksikan dalam bentuk diagram blok ya. Tentunya di sini adalah perangkat keras komputer dengan menggunakan media interaktif dan juga secara baik dan terstruktur. Yang ketiga, setelah guru mendemonstrasikan perakitan komputer pada perangkat keras, peserta didik dapat merekonstruksikan ulang ya, mengenai perakitan perangkat keras komputer dengan menggunakan media tentunya menggunakan media trainer atau ya, itu. Ini peta konsepnya ya. Dari kita membahas materi sistem komputer, kemudian pengertian tentang sistem komputer, bagian-bagian dan fungsinya, kemudian nanti akan dibagikan lembar kerja ya, LKPD. Kemudian kalian memproyeksikan tentang perangkat keras komputer, kemudian merekonstruksi atau prakteknya dengan menggunakan trainer atau. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Sebelum kita lanjutkan, ya silakan. Mau nanya, Ya silakan. apa sih komputer itu dan bagian-bagian di dalamnya? Oke, terima kasih. Apa itu yang disebut dengan komputer dan bagian-bagiannya? Oke. Dan sebelum kita dimulai, terlebih dahulu untuk melaksanakan pretest, silakan di-scan alat komunikasinya. Silakan di-scan.
Sudah selesai? Sudah, oke. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Dilihat di media aja. Baik, untuk materi kali ini yaitu tentang sistem komputer. Tadi ada pertanyaan dari Wahyu. Apa sifat yang disebut dengan komputer? Dan apa saja yang di dalam komputer? Pertanyaannya cukup bagus. Sistem komputer terdiri dari beberapa bagian. Ya. Ada yang disebut dengan perangkat keras komputer, disebut dengan hardware. Kemudian ada yang disebut dengan bagian perangkat lunak atau software. Kemudian satu lagi pengguna komputer yang disebut dengan istilahnya brain. Siapa brain? Kita ya. Ya, seperti itu. Kemudian perangkat keras atau hardware ini adalah salah satu komponen dalam bentuk fisik ya, pada komputer yang dapat dilihat, ya, dapat disentuh dan dapat dipindahkan. Tentunya seperti perangkat keras yang spesifikasi di dalamnya seperti ada motherboard, ada RAM, ya, kemudian ada prosesor dan sebagainya. Ini adalah disebut dengan perangkat keras komputer. Dan sangat penting sekali ya perangkat keras ini, karena tanpa ada perangkat keras maka tidak bisa dikatakan komputer. Nih. Kemudian satu hal yang sangat penting di sini menyangkut pertanyaan Wahyu ya. Apa sih Pak yang disebut dengan komputer? Komputer adalah peralatan elektronik. Peralatan elektronik bukan? Iya. Yang dapat menerima masukan atau input data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran atau informasi. Dalam bentuk apa? Baik dalam bentuk berupa gambar, tulisan, ya kan? Kemudian suara maupun video. Itu disebut dengan komputer. Jadi lahir ya, yang komputer itu tadi ya, peralatan elektronik yang bisa menerima masukan, proses dan juga mengeluarkan informasi. Itu disebut dengan komputer. Oke, mungkin itu secara singkat ya tentang materi hardware komputer. Dan nanti kita bagikan LKPD ya, silakan kalian nanti diisi LKPD-nya. Silakan diamati ya, apa saja perintah yang harus kalian lakukan terhadap LKPD itu. Kemudian jangan lupa identitas ditulis nama dan kelas ya, di situ ada. Kemudian di sini ada aktivitas individu ya. Silakan. Yang pertama, silakan untuk bisa mencatat tentang perangkat input komputer atau input device. Cukup tuliskan nama alatnya atau perangkatnya,
dengan fungsinya. Boleh mencari informasi ya, silakan. Kemudian berikutnya adalah kalian bisa mencari informasi tentang perangkat proses apa saja yang ada di dalamnya. Kemudian perangkat keluaran atau output device. Satu lagi yang sangat penting, peripheral dan storage. Itu untuk pembagian kelompoknya, perhatikan nih. Nanti Aisyah kelompok 1. Kelompok 1 itu ada Aisyah, Elsa, Erni Anggraeni, Inayah. Kemudian Windy ya, maaf. Kemudian kelompok 2 Dinar Kirana, Nila Andia, Sila Andia. Kemudian ada Akmal ya. Kelompok 3 Cindy Regina. Kemudian Doni Effendi, Julia Ananda, Moza. Kemudian Zahratun Nur Kaulan. Kelompok 4 Wahyu Maulana, Evander, Muhammad Adil Fadil. Kemudian ada Bulan, kelompok 4. Kemudian kelompok 5 Syarifah, Tiara Puji Lestari, Tiara Mentari. Kemudian ada Wahyu Maulana sudah ya? Oke. Masing-masing kelompok yang sudah dibagi tadi, silakan untuk bisa mempresentasikan di mana hasil dari pemetaan tadi mengenai tentang diagram blok perangkat hardware atau perangkat lunak komputer. Silakan bisa dipaparkan. Sudah siap? Siap. Dimulai dari kelompok 1. Aisyah dan kawan-kawan dipersilakan maju ke depan. Untuk kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin menjelaskan tentang sistem komputer dan bagian-bagiannya. Yang pertama, output device system yang terdiri dari monitor, printer, proyektor, speaker, dan lain-lain. Yang kedua, input device system yang terdiri dari mouse, keyboard, joystick, touchscreen, dan scanner. Yang ketiga, peripheral device system yang terdiri dari network card, modem, TV card, MIDI card, dan lain-lain. Yang keempat, storage device system
yang terdiri dari hard disk, CD, DVD-ROM, optical disk, dan lain-lain. Yang kelima, CPU, yang terdiri dari prosesor, ROM, RAM, cache. Sudah? Oke. Dipersilakan untuk diakhiri presentasinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, silakan Nila Andia, ya. Sofi. Kemudian ini dibantu ada Akmal, ya. Akmal silakan. Akmal maju. Akmal. Ya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hardware komputer. Yang pertama, output device system. Ada monitor, printer, proyektor. Yang kedua, input device system. Yang pertama ada mouse, keyboard, joystick. Yang ketiga, strong device system. Yang pertama ada disket, hard disk. Yang ketiga ada peripheral. Yang keempat ada peripheral device system. Ada network, modem, printer. Yang kelima ada CPU, prosesor, ROM, RAM. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya adalah dari kelompok 3. Kelompok 3, Cindy dan kawan-kawan dipersilakan. Dipersilakan untuk kelompok 3 bisa dimulai. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan bagian-bagian perangkat hardware komputer. Nah, yang pertama ada input device system yang terdiri dari mouse, keyboard, joystick, dan lightpad. Yang kedua ada output device system. Contohnya ialah monitor, printer, proyektor, speaker. Selanjutnya ada storage device system. Contohnya ialah disket, hard disk, CD atau DVD-ROM, optical disk. Kemudian ada peripheral device system. Terdiri dari modem, TV card, MIDI card, dan network card. Yang terakhir ada CPU, Central Processing Unit. Contohnya ialah prosesor, ROM, RAM, dan CC. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Untuk kelompok 4 dipersilakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan perangkat hardware komputer. Yang pertama ada input device system, terdiri dari monitor, keyboard, joystick, dan lain-lain. Kedua ada output
DV System, terdiri dari monitor, printer, proyektor, speaker, dan lain-lain. Ketiga, ada storage DV System, ada disket, hard disk, CD atau DVD room, optical disk. Yang keempat, ada peripheral DV System, terdiri dari network card, modem, TV card, media card, dan lain-lain. Yang terakhir adalah CPU, Central Processing Unit, terdiri dari prosesor, ROM, RAM, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dari kelompok 4 ya. Oke, terima kasih. Silakan bisa duduk kembali. Oke. Berikutnya dari kelompok 5. Dipersilakan untuk maju ke depan. Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk kelompok 5 bisa dimulai. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan perangkat kelas komputer. Yang pertama ada input device yang berisi tentang mouse, keyboard, joystick, trackball, scanner. Yang kedua ada output device yang berisi tentang monitor, printer, proyektor, speaker. Yang ketiga ada storage device yang berisi tentang disket, hard disk, CD, optical disk. Yang keempat ada peripheral device yang berisi tentang network card, modem, TV card, media card. Yang kelima ada CPU yang berisi tentang prosesor, ROM, RAM, cache. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Kita lanjutkan, yaitu tentang praktik ya. Oke. Ya. Di sini kita coba untuk mempraktekkan bagaimana kalian untuk bisa merakit hardware komputer. Tentunya di masing-masing kelompok nanti kita bisa kondisikan dulu, mempersiapkan primernya, dicek kembali ya. Silakan dimulai saja masing-masing kelompok. Oke, anak-anak masing-masing kelompok silakan perhatikan dulu sebelum kalian mempraktikkan bagaimana kalian bisa merakit komputer. Kalian terlebih dahulu lihat di trainer kelompok 2 ini ya. Salah satu kelompoknya maju ke depan sini sambil berdiri juga nggak apa-apa. Perhatikan masing-masing kelompok maju. Perhatikan ini ya. Perwakilan dari kelompok ini siapa? Ada ya. Ini ada ya. Oke. Ini juga sebelah sini ada ya. Oke, yang pertama tentunya di sini ada bagian-bagian di trainer Harkom ini, yaitu yang pertama ada bagian input device. Input device ini perangkat masukan di sini ada 2 ya, kebetulan ada mouse dan keyboard. Nah ini ya, mouse dan keyboard. Nah ini sebagai input device. Kemudian ada perangkat proses. Perangkat prosesnya kebetulan di sebelah kiri ya. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama ada mainboard. Ini yang kotak papan besar itu namanya motherboard ya, atau mainboard. Kemudian ada countersink. Di sini di bawahnya ada prosesor. Di bawah kipas itu ada prosesor. Kemudian ada kepingan, itu namanya RAM, random access memory ya. Kemudian didukung dengan portnya sebelah sini, sebelah kiri. Ada port input dan port output ya, baik dari port VGA, port audio, kemudian ada USB ya. Di sini adalah port untuk koneksivitas dari perangkat input dan perangkat output. Ini adalah perangkat proses. Ini simpel sekali.
Kemudian di berikutnya ada perangkat peripheral ya. Peripheral kebetulan di sini sudah include di dalam mainboard ya. VGA-nya nggak usah diperlukan lagi karena sudah tertanam di mainboard ya. Nah di sini ada perangkat penyimpanan, namanya hard disk. Hard disk di sini yang paling tengah itu adalah hard disk internal ya. Dan ini ada salah satu proses juga, ada DVD ya, untuk memasukkan informasi dalam bentuk CD atau datanya dalam bentuk DVD atau CD di sini. Kemudian tentunya semua yang paling dominan ya di sini ya, yang paling dominan kelihatan ini ada layar monitor. Layar monitor ini masuk ke dalam perangkat output ya, bisa menampilkan layar monitor atau tampilan gambar ya. Dan tentunya komputer harus ada yang namanya tegangan listrik. Di bawah sini ada yang disebut dengan power supply, fungsinya untuk menyuplai tegangan listrik. Betul. Oke, cukup jelas ya. Silakan kalau tidak ada pertanyaan, praktekkan, copot semuanya, baru rakit kembali atau rekonstruksi ulang. Bisa dimulai? Bisa dimulai? 1, 2, 3 dipersilakan. Sudah selesai? Sudah ya? Oke, terima kasih. Dan tentunya sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, silakan lakukan post test terlebih dahulu. Disiapkan alat komunikasinya, handphone kalian masing-masing. Oke, silakan di-scan. Sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai, silakan alat komunikasinya disimpan lagi di atas meja. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, tentunya ada hal yang ditanyakan atau ada yang memberikan gambaran tentang pembelajaran pada kesempatan kali ini. Silakan. Apa? Erni, ya silakan. Bagaimana untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini setelah menerima materi tentang hardware komputer? Menyenangkan dan menambah ilmu. Menyenangkan Kita dan menjadi- menambah ilmu, terus Kita menjadi tahu bagian-bagian hardware komputer. terus ada lagi? Sudah cukup. Cukup ya. Oke, tepuk tangan untuk Erni. Kemudian jangan lupa untuk materi ini ya, yang sudah kalian terima ini merupakan salah satu hal yang sangat penting ya di dalam dunia komputer. Artinya kita dalam perakitan komputer itu tidak perlu lagi kekhawatiran ya. Ada kekhawatiran nggak kalian pada saat perakitan komputer? Semula agak takut sedikit ya, nah, tapi kesana alhamdulillah kalian sudah bisa melalui ya. Jadi kekhawatiran terhadap perakitan komputer ini alhamdulillah kalian bisa ya.
Apa perasaan kalian pada saat begitu memegang trainer atau melakukan perakitan ulang? Mungkin Tiara bisa? Gak apa-apa. Perasaannya gimana Tiara? Pada saat pertama kali memegang trainer Takut salah. komputer, deg-degan? Takut salah. Takut salah. Meledak. Ada lagi? Takut meledak. Ya. Ya, partner gimana? Boleh? Takut kesetrum, Pak. Takut kesetrum. Ya, oke. Nah, ini artinya jangan sampai kita ada unek-unek nggak dikeluarin ya. Jadi memang pada saat kita pertama kali menggunakan trainer ini, kekhawatiran takut meledak, kekhawatiran takut kesetrum, itu sudah wajar karena kita belum terbiasa. Nanti ke depan kalian kalau sudah terbiasa, insya Allah aman ya. Artinya yang penting dalam praktikan komputer ini dilakukan dengan prosedur yang baik dan benar. Kuncinya itu. Dan satu lagi, hati-hati dan teliti. Jelas ya? Hati-hati. Mungkin itu. Dan untuk kesimpulannya pada pembelajaran kali ini kita bisa menjelaskan tentang perangkat hardware komputer, yaitu dari mulai perangkat input, perangkat proses, kemudian perangkat output, dan juga didukung perangkat peripheral, juga perangkat penyimpanan. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua adalah kita bisa mempraktekkan, ya, bisa mempraktekkan perangkat keras komputer tersebut dengan menggunakan media trainer hardware. Mungkin itu ya yang perlu disampaikan. Dan minggu depan kita akan mempelajari tentang software atau perangkat lunak. Silakan kalian mencari informasi tentang perangkat lunak komputer atau software. Cukup ya? Nah, oke, ada lagi? Cukup ya? Nah, dipersilakan untuk mengakhiri pembelajaran ini ketua kelas pimpin doa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Doa dalam hati, mulai. Selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk itu kalian hati-hati ya pulangnya, jangan sampai hal yang tidak diinginkan terjadi. Tetap waspada dan sampaikan salam untuk orang tua kalian masing-masing. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.